komunitas siap berbagi cerita dalam Star Community. Dari Gedung Harian Jogja, Jalan Ayam Sangaji nomor 41, Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat malam, dimanapun Anda berada malam hari ini, Star Community hadir lagi nih pendengar. Dan malam hari ini seru banget karena saya ketika datang dan kemudian sudah ngobrol sama narasumber malam hari ini. Dan banyak banget, padahal belum mulai nih kita obrolan kita, tapi sudah banyak banget hal yang seru banget dan bakal kita bahas malam hari ini. Dan malam hari ini saya sudah kedatangan ada Bapak Dr. Hewan Yuryadi MP dan juga ada Mas Arya Dwi Prasetya dari Pordasi DIY. Selamat malam Pak, Mas. Boleh dekat mic lagi supaya terdengar. Oke, malam hari ini ngobrolin soal berkuda. Ini seru banget. Tadi sudah saya informasikan juga di awal bahwa ngobrolin soal berkuda ini olahraga yang saya belum pernah dan saya juga nggak tahu seperti apa. Ini bakal seperti apa dan tentunya Anda pendengar, untuk Anda yang pengen berinteraksi juga boleh langsung WhatsApp di 0818621013. Nah, saya ke Pak Dr. Yuryadi dulu, Pak. Ini soal kuda nih, Pak ya. Soal kuda ini sebenarnya memang ada jenis khusus kuda yang memang untuk dijadikan di kejuaraan dan juga memang ada kuda yang peliharaan, begitu beda ya Pak ya? Iya beda ya. Jadi mungkin apa bedanya ini Pak? Ya, oke. Jadi beberapa jenis kuda itu semua diharapkan bisa digunakan untuk olahraga. Nah, jenis-jenis kuda tersebut itu ada kuda yang untuk khusus pacu, itu namanya galur murni, itu thoroughbred. Ya. Kemudian yang untuk tunggang itu kebanyakan kuda-kuda dari daerah Eropa, seperti contoh kelompok Quarter Horse, kemudian Holstein, Jersey, itu badannya besar, tulangnya besar, kudanya berat. Contohnya seperti kuda Clydesdale, itu berat badannya 1 ton. 1 ton ya? Sedangkan kuda galur murni thoroughbred itu beratnya sekitar kurang lebih 700 kilo gitu. Nah, kemudian juga ada kuda-kuda lokal lainnya seperti kuda Arab, kuda Perancis, kuda Belgia, kemudian juga kuda Prevaleski. Nah, untuk kuda Indonesia itu adalah keturunan kuda Prevaleski. Itu kuda dari Himalaya, gitu. Jadi kuda tersebut melakukan perjalanan berkelana, akhirnya masuk ke Asia, Asia Tenggara, lewat Thailand, masuk akhirnya lewat Semenanjung Malaka ya, kemudian masuk Sumatera, Jawa, terus akhirnya Bali, Lombok, Sumbawa, kemudian saat itu terjadi mencairlah gunung es, sehingga terjadilah pulau-pulau, akhirnya beradalah kuda asli di sana. Itu asalnya. Nah itu jadi kuda yang untuk olahraga itu tadi banyak jenisnya, gitu ya. Oke, jadi termasuk juga kalau yang terkenal gitu adalah kuda Sumbawa. Itu juga apakah bisa juga itu sebagai salah satu kuda yang bisa buat entah pacuan atau mungkin juga kejuaraan gitu Mas? Bisa ya. Bisa. Meskipun itu kuda lokal tapi ada kelas khususnya nanti ada, ya? Dan di daerah Sumbawa sendiri populasinya sangat banyak dan di sana juga dipakai pacuan juga Mas. Pacuan ada untuk pasola juga Pak Dokter ya. Jadi kayak adatnya sana. Karena sering berinteraksi dengan kuda, jadi mereka pacuan juga pakai kuda itu, dan ada kelas khusus kuda-kuda tersebut. Jadi nggak murni kuda Sumbawa gitu. Jadi yang lari kuda-kuda khusus Sumbawa gitu Mas. Dan di sana juga tradisi begitu ya? Tradisinya begitu Mas. Tradisinya begitu. Nah kalau di Jogja sendiri bagaimana nih tradisi untuk kuda-kudaan ini, untuk pacuan atau mungkin untuk berolahraga? Iya. Jadi kalau untuk di Jogja itu ada 4 macam cabang olahraga, yaitu 1 kuda pacu kuda, yang kedua equestrian, kemudian yang ketiga
kuda panahan. Horseback archery. Oh. Ini yang lagi berkembang di Jogja. Wah, saya merinding. Jadi panahan tapi sambil berkuda ya. Naik kuda sambil memanah, Mas. Oh, naik kuda sambil memanah. Dan itu tetap ada ininya. Ada target-targetnya. Ada gitu. target-targetnya. Dan yang keempat adalah olahraga kereta berkuda andong. Oh, ini Itu kayaknya Jogja banget ya. Yang nggak ada di tempat lain itu, Mas. Iya benar banget. Istimewanya di Jogja kayak gitu. Andong itu tadi, Mas. Oh iya benar. Tadi ada sebut equestrian itu apa, Pak? Equestrian itu adalah digunakan untuk olahraga tunggang serasi, kemudian cross country, jumping, Yang gitu. loncat-loncat. Endurance. Oh, jadi kayak semacam kalau di renang tuh loncat indah gitu ya. Dan ada variasinya begitu ya. Iya, betul. Oke. Ya. Satu lagi sebetulnya masih ada satu cabang lagi yaitu polo. Tapi di Jogja belum. Polo yang sambil sepak bola golf kuda. itu ya. Kayak golf gitu. Apa, ada sticknya ya? Nah, itu adanya di Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat, di Jakarta gitu. Ya. Kenapa kayaknya itu juga mungkin karena belum terlalu banyak yang tertarik ke polo itu tadi atau bagaimana? Di satu sisi juga di Jogja belum ada venue yang support untuk polo itu sih, Mas. Khusus lagi beda lagi dengan pacuan ya. Beda karena lagi. biaya mahal, Mas. Oh, itu di rumput khusus begitu ya, Mas? Iya, kayak lapangan bola yang itu yang terbuka gitu dan ya seperti mirip itu sih, Mas. Dan di sini belum ada yang seperti itu. Makanya belum berkembang olahraga polo di Jogja. Cuma kalau untuk pacuan, untuk equestrian, untuk horseback archery udah berkembang bagus di sini, Mas. Nah, saya tertarik dengan horseback archery tadi itu. Nah, sebagai orang awam nih nggak ngerti olahraga berkuda nih dan juga panahan itu seperti apa teknik untuk ketika berkuda, kemudian mungkin ada waktu yang harus dicapai, kemudian dengan target-target tertentu seperti apa, Mas? Ya, kalau horseback archery ada limit time-nya. Nah, jadi misal kita dari mulai start sampai ke titik finish itu harus 10 detik. Nah, itu harus dicapai, nggak boleh kurang dari itu. Gitu, Mas. Jadi ada berapa target yang dicapai 1, 2, 3 dan itu harus masuk semua. Dan itu harus ke titik tengah itu atau dan itu ada penilaiannya sendiri, ada Mas. Ada penilaian kalau misal agak ke pinggir nilainya jadi turun gitu, Mas. Sesuai dengan kalau kita panahan kan ada angka-angka yang sama ya. Cuman ini gitu. dengan limit waktu tertentu dan berkuda. Betul, dan itu nggak mudah, Mas. Itu nggak mudah. Iya, kan kita lepas, Mas. Kita nggak pegang kendali sama sekali. Oh, hanya mengandalkan kaki ya? Iya, Kita betul. cuma kaki jepit, keseimbangan, udah fokus, Mas. Gitu. Wah, nggak kebayang tuh ya. Makanya prosesnya memang untuk latihan itu agak lama sih, Mas. Kalau Mas Arya sendiri itu kalau saya lebih kemana? untuk GBA-nya emang belum bisa. Karena memang belum latihan intens lah. Cuma untuk pacu saya sebagai trainer, kemudian untuk di tunggang emang saya juga bikin riding school juga di tunggang di equestrian. Oh, gitu. Oke. Jadi bikin semacam sekolah berkuda juga itu untuk siapapun member-member atau pemula yang belum tahu soal kuda, pengen belajar naik kuda gitu. Karena saya juga baru tahu nih selama ini, karena ngelihat kalau di informasi itu ada di Jawa Barat dan Jakarta memang yang ada riding school dan segala macam. Kayaknya di Jogja juga belum terlalu di ini Jogja banget ya. Udah banyak, Mas. Cuma ya. mungkin banyak yang belum tahu aja sih, Mas. Padahal sebetulnya udah banyak sekali teman-teman kita di Pordasi DIY yang masuk anggota Pordasi DIY, mereka udah punya banyak stable dan mereka udah open member untuk siapapun bisa belajar di sana. Udah banyak banget sih, Mas. Sedikit informasi, Mas. Kalau untuk belajar riding school itu kira-kira berapa tuh ya? Untuk per lesson di Jogja itu rata-rata ya, Mas, 250.000 per 30 menit atau 40 menit. Oh, satu sesi gitu. Cuma kalau untuk ambil paket mungkin dalam waktu sebulan pasti harganya lebih berbeda, lebih murah lah. Kalau untuk dari dasar saya belum pernah sama sekali, kemudian sampai ke tahap yang bisa mengendalikan si kuda itu kira-kira berapa lama, Mas? 1 bulan, Mas. 1 bulan udah cukup. Paling udah cukup, tapi tergantung dari membernya sendiri atau kitanya sendiri. Kalau kita emang udah interest sama kuda, kita udah seneng sama kuda, itu mah lebih cepet, Mas, kita nangkapnya. Jadi kita udah seneng nih sama kuda, kita belajar naik kuda 2 minggu aja kadang udah bisa basic, Mas. Cuma kalau emang agak kurang interest, cuma pengen aja ya paling 1 bulan 2 bulan baru bisa. Karena akan lebih lama ya. Lebih lama. Karena ketertarikannya berbeda begitu ya. Benar. Dan saya pernah dapat informasi bahwa dengan ketika kita mau menaiki kuda itu harus ada koneksi dengan kuda. Itu
kalau treatmentnya ke kuda seperti apa sih Pak? Untuk kita misalkan mendekati kuda supaya tidak menendang atau hal-hal lain yang kita tidak inginkan begitu. Iya, oke. Jadi salah satu contoh yang paling mudah, kita melihat ada kuda, kalau syukur kalau ada perawatnya, kita perlu tanya dulu, apakah kuda ini temperamennya keras atau jinak? Oh jinak Mas. Nah, tidak boleh percaya, kita ambil rumput, kemudian diberikan kepada kuda, kemudian kuda itu mendekat. Kalau kuda itu temperamennya keras, langsung diambil. Oke. Caranya dia ngambil ya. Betul. Kalau temperamennya jinak, dia ngambilnya sih kalem aja gitu, pelan-pelan. Terus kemudian setelah rumput kita lepas, kita belai, dia mau. Tapi kalau kuda yang temperamen keras, dia langsung langsung bereaksi keras gitu. Dia itu langsung bertahan, kemudian dia menunjukkan matanya melotot, kemudian telinganya ke belakang. Itu tanda-tandanya ya. Terus kalau kita melihat keadaan seperti itu masih pengen mendekat, mungkin tangan kita digigit, begitu. Padahal gigit untuk kuda menggigit itu gigi seri atas bawah itu seperti tang. Jadi tangan bisa putus Mas. Sekeras itu ya. Oh itu pernah digigit kuda. Iya. Lalu udah lama banget cuma bekasnya masih ada. Iya sampai menimbulkan scratch. Tapi itu sampai luka atau mungkin kayak scratch doang, goresan-goresan gitu doang Mas. Bisa sampai luka juga sih Mas. Bisa sampai robek. Sampai robek bisa robek. Biasanya ya kalau kita digigit kuda kan sakit tuh, kaget tuh. Kita tarik begitu, itu yang bisa kulitnya bisa lepas. Gitu. Walaupun sebenarnya tidak taring ya, bukan taring ya, gigi yang itu depan, hanya gigi seri tapi. Iya, betul. Nah dan pada kuda ini adalah merupakan binatang pengerat karena dia lambungnya kecil, mudah lapar, sehingga sering mengerat alat-alat kandang di sekitarnya. Contohnya seperti tiang kandang kalau dari kayu itu dikerat, lama-lama bisa habis tuh Pak. Bambu juga ya Pak. Bambu saja kalau digigit oleh kuda bisa pecah tas. Bisa. Iya betul. Karena memang kuat sekali sih Mas gigitannya kuda itu. Dan itu karena dia juga memang mudah lapar begitu ya. Iya betul. Jadi memang harus treatmentnya harus benar-benar memperhatikan banget ya. Iya, kita harus peka ngerti kuda seperti apa. Oh ini dia lagi marah. Kalau marah mungkin kupingnya agak ke belakang gitu. Nah kita harus peka. Kalau lapar seperti apa biasanya Mas? Kalau lapar ya ini umpamanya pemiliknya terlambat nggak memberi makan gitu ya, paling dia gigit-gigit itu tadi ya, gigit-gigit dari tiang bisa dia gigit. Makanan tuh apalagi kalau palang kandangnya itu dari bambu, dia gigitin terus gitu. Lama-lama bambunya menjadi habis gitu. Ya gitu. Jadi itu hal-hal yang simpel sebenarnya ya. Mungkin tapi kita harus peka sebagai perawat kuda ya. Betul Mas. Sehingga dikatakan kuda termasuk hewan pengerat. Oke. Kalau merawat kuda, Mas Arya ini juga punya kuda di rumah ya? Ada. Ada berapa pelihara Mas? Ada 8 ekor Mas. 8 ekor. 8 ekor. Dan itu jenisnya macam-macam atau satu garis keturunan mungkin? Beda-beda sih Mas, cuma rata-rata kuda G sih lah. G semua. G itu kayak yang kita jelasin tadi. Jadi dia anak dari pejantan thoroughbred Mas. Jadi anak ras kuda pacu Mas. Itu. Thoroughbred tadi adalah ras kuda pacu ras gitu kuda ya. Pacu yang emang khusus khusus kuda pacu ya Pak. Iya betul. Ya. Berarti kalau untuk kejuaraan tertentu termasuk kayak seperti di HB10 Cup Duka 12 ini, kudanya itu harus yang thoroughbred untuk pacuan kuda. Iya betul. Karena anak keturunan thoroughbred. Anak keturunan thoroughbred ya. Iya betul. Karena kalau kuda Womblad atau kuda Frisian, mereka memang posturnya tinggi besar. Cuma kalau untuk speednya mereka kalah dengan kuda thoroughbred. Tapi kalau di kelas lain bisa mungkin ya. Di kelas tunggang, kelas jumping, equestrian mereka bisa di situ. Tapi dan secara masing-masing kuda itu punya jenis kuda itu punya sertifikat. Ya. Masing-masing punya sertifikat. Iya. Jadi kalau sertifikatnya itu Womblad gitu, dia enggak bisa untuk pacuan, dia untuk equestrian. Oh berarti misalkan saya Womblad kemudian daftar untuk kejuaraan itu langsung ditolak untuk pacuan kuda ya, karena memang harus sesuai dengan kategori ya. Sesuai dengan rasnya. Dan mungkin nanti
warna sertifikatnya pun berbeda. Oh, itu sudah ketentuannya sudah berbeda-beda. Ada spesifikasinya. Oke. Nah, soal kejuaraan nih, yang besok akan digelar itu pacuan ada berapa kategori tadi itu, Mas? Ada total 21 kelas yang dipertandingkan, Mas. Diikuti 158 ekor kuda dari seluruh Indonesia. 158 ekor kuda dari seluruh Indonesia. Dan ini udah perhelatan yang keberapa ya Pak Dokter ya? Ke-12 HB Pacuan Kuda Piala Raja Hamengkubuwono Cup ke-12 sekarang. Kemarin sempat terhenti hampir 3 tahun mungkin ya Pak Dokter ya, karena pandemi waktu itu. Akhirnya sekarang kita bisa melaksanakan itu lagi, bisa menggelar event itu lagi. Dan ini juga diikuti 158 ekor kuda itu, Mas, dari seluruh Indonesia. Dari Sumatera, dari Sulawesi datang, Mas, dari Kalimantan, dari Jawa semua. Ini bakalan rame besok. Yang akan digelar di hari Minggu. Di hari Minggu jam 8 pagi di Stadion Sultan Agung Bantul. Wah, ini seru banget karena tadi disebutkan juga ini adalah pesta rakyat ya. Betul. Kenapa pesta rakyat? Gratis, Mas, karena begini untuk pacuan kuda Piala Raja yang akan digelar nanti itu sudah tadi Mas Aryo katakan setiap tahunnya kita adakan. Jadi Piala Raja setiap tahunnya adakan, kecuali kemarin pas pandemi. Nah, sampai saat ini itu sudah yang ke-12 dan besok akan dilaksanakan tanggal 27 November hari Minggu tahun 2022 ini, dan akan dibuka oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Iya, itu kurang lebih jam 8.30 sampai jam 9.20 begitu. Nah, kemudian tadi sudah dikatakan bahwa pesertanya itu ada 10 provinsi. Daerah tingkat 1. Kemudian pesertanya kurang lebih tadi ada 158. Ya. Nah, nanti akan dipertandingkan sebanyak 21 race. 21 race dengan kelas yang berbeda-beda. 21 race dengan kelas yang berbeda. Berdasarkan kelompok umur dan ketinggian. Tinggi kudanya. Kalau Mas Arya ikut juga besok? Iya, ikut kuda saya. Untuk kategori apa? Untuk kuda perdana. Jadi yang baru pertama kali lari, Mas. Oh, itu ada sendiri juga? Ada sendiri dipisah. Jadi kalau kuda perdana nggak boleh dicampur dengan kuda yang udah pernah lari sebelumnya. Karena udah jelas ya kalah pengalaman ya. Belum pengalaman kan, Mas, jadi harus dipisah. Dan itu malah justru pas HB Cup ini peserta paling banyak ada di kelas itu, Mas. Jadi tahun depan mereka bisa fokus di kelas selanjutnya, di pemula, di remaja, dan selanjutnya seperti itu. Oh, jadi memang kalau kelas perdana ini misalkan tahun ini digelar itu dia pertama kali dan masuk ke kelas perdana, kemudian tahun berikutnya ketika digelar lagi eventnya itu bisa ke kelas lainnya? Iya, kelas yang lebih tinggi, Mas, sesuai dengan umurnya dia dan tingginya dia. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau memang belum pernah diikutkan sebelumnya ya? Betul, dan itu malah paling ramai. Ada sekitar 20-an ekor kuda yang ikut untuk kelas perdana itu besok, Mas. Oke, ada yang masuk ini, Mas, pertanyaan dari Wuri di Wates yang menanyakan, saya punya anak yang suka banget sama kuda. Kalau misalkan tapi saya masih agak ragu kalau kita mau kenalkan lomba atau kuda ini ke anak, lomba-lomba ini ke anak bagaimana gitu. Lalu bayarnya berapa? Kalau untuk anak kita ada kelas sendiri sih, Mas, untuk namanya prelim. Jadi dia baru pertama kali belajar naik kuda. Itu masuk ke kategorinya dressage, equestrian ini masuknya. Cuma kalau untuk pacu untuk anak kecil itu sangat beresiko ya, Pak. Iya, betul. Karena untuk pacu itu harus 17 tahun ke atas. Jadi kalau untuk anak-anak disarankan masuk ke divisi equestrian nantinya. Gitu, dan nanti ada kelasnya sendiri, ada tekniknya sendiri, ada pembelajarannya sendiri. Gitu. Oke, jadi Bu Wuri di Batas, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi nanti kalau misalkan tanya soal bayarnya berapa nanti bisa langsung boleh kontaknya ya, boleh. Nah, kemudian soal kejuaraan tadi itu teknik apa sih kalau misalkan ketika berkuda, ada teknik khusus nggak sih, Mas, sebagai pemula untuk mencoba kuda-kuda ini untuk supaya bisa ya paling nggak menunggang kemudian jalan lah gitu. Untuk step pertama belajar jalan dulu, Mas.
Jadi jalan dulu sama kuda, nggak langsung lari mas kudanya, karena baru pertama kan, kalau pertama terus langsung diajarin untuk lari pasti bakal kewalahan atau nggak bisa handle kudanya. Jadi pertama jalan dulu, step pertama jalan, ikutin irama kudanya, kemudian pelan-pelan nanti ada trot, ada canter. Trot itu mulai lari, kemudian pantat kita naik turun gitu mas. Oh. Jadi kayak tapi itu pelan ya? Pelan banget. Jadi ada stepnya. Jadi nggak langsung naik langsung ke canter atau apa gitu. Ada stepnya, yang pertama itu tadi mas. Oh, yang dituntun biasanya. Tuntun dulu. Jadi misalnya saya pegangin, pakai tali kudanya, kemudian yang naik ada di atas kuda, kemudian kita tuntun, jalan dulu, bonding dulu, perkenalan dulu sama kuda. Jadi biar ada interaksi antara penunggang dan kudanya. Harus klop dulu gitu mas. Dan itu masih tetap diawasi ya? Tetap diawasi, karena dan harus pendampingnya diawasi. langsung di samping ya? Betul di samping. Dan apa ya, kita kalau naik di atas kuda nggak boleh panik mas, karena kuda itu bisa ngerasain apa yang kita rasain mas. Oh, kalau kita galau kita juga langsung kerasa ya. Kita takut, kita panik, kuda tuh malah kadang jadi sifat liarnya keluar gitu loh mas, kadang kayak gitu. Nah itu hal-hal yang kita hindari. Makanya dari awal ada anak yang mau belajar harus kita kasih pengertian seperti itu. Makanya dia harus suka sama kuda, harus bisa bonding, menyatu sama kuda juga. Oke. Itu ternyata nggak gampang juga ya maksudnya? Ya, untuk proses awalnya emang mungkin agak gampang dan cukup lama juga sih mas. Iya, karena kita sendiri kadang ngontrol emosi, kemudian itu juga kan rasanya juga kayak wah kok nggak pengen cepet-cepet gitu kan mungkin itu juga yang terpengaruh. Kalau nggak tahu tekniknya kan jadi bahaya mas. Apalagi jangan sampai jatuh lah, jangan sampai ini itu. Nah, itu yang kita hindari mas. Sebagai seorang trainer harus paham soal hal seperti itu. Emang kadang mas ada ya langsung gini aja, langsung lariin, oh kita larang gitu loh. Buat safety semua sih, buat amannya semua. Gitu. Karena itu resikonya gede banget ya mas. Gede banget. Kalau sampai jatuh kan ada resiko mungkin patah atau apa, atau kalau sampai keinjek gitu mas. Jadi hal-hal seperti itu kan nggak, ya kita hindari lah mas seperti itu. Kan terlempar kuda juga ya pak. Terlempar kuda. Dan untuk mengurangi resiko itu bagi mereka member perdana itu harus kita beri penjelasan sifat-sifat kuda. Sifat-sifat. Apa aja nih pak? Nah, contohnya begini, kuda itu bisa membahayakan manusia, bisa membahayakan kita, karena kuda punya nyali untuk bertahan. Dalam dia bertahan itu dia dengan menggigit itu. Kemudian dengan kaki depan dia bisa menendang dengan kaki depan. Kemudian yang paling berbahaya bila menendang dengan kedua kaki belakang. Itu yang lebih karena berbahaya. itu betul-betul murni tenaga kuda. Iya. Itu powernya gede banget itu mas. Betul. Jadi harus hati-hati sehingga para member perdana itu harus kita beritahu ini bahaya kuda begini, sehingga bagaimana posisi berdiri mendampingi kuda itu harus dijelaskan lebih dulu yang paling aman dan tidak berbahaya begitu. Jadi ada step-step khusus yang memang nggak bisa kita langsung ya udah langsung lari begitu. Pas jalan aja ada caranya, ada stepnya sendiri kok mas. Jalan gitu ada stepnya, harus seperti apa gimana. Dan ketika misalkan kondisi tertentu, namanya juga hewan ya, itu kondisi tertentu juga kita harus tahu ya mas ya. Iya betul, kita harus peka lihat kudanya. Kudanya kok rasanya kayak gelisah, nggak nyaman gitu. Kita harus ngerti itu. Makanya untuk trainernya harus bisa handle juga sih mas untuk itu. Jadi biar aman semuanya. Tapi kalau soal kuda itu gampang nggak sih dengan bonding dengan manusia gitu? Yang mana mungkin ya walaupun memang sudah dipelihara dan dirawat, itu kan tentunya dengan orang asing belum pernah. Kalau kita ketemu orang asing kan juga mungkin sedikit tidak nyaman begitu ya. Itu ada seperti itu juga pak? Iya. Jadi pada dasarnya kuda itu memiliki daya ingat atau kecerdasan itu nomor 2 setelah anjing. Jadi kuda dan anjing ini bisa digunakan untuk tentara. Ya. Jadi karena apa? Karena kuda itu mudah dilatih.
Jadi kalau pelatihnya bodoh, kudanya bodoh. Kalau pelatihnya pinter, kudanya pinter. Oh, jadi itu tergantung juga ya? Iya, betul. Iya. Tapi kuda yang dipakai untuk member atau orang yang masih belajar itu memang udah di setel, Mas. Jadi mereka udah kayak udah nurut lah, Mas. Kuda yang supel lah ya. Iya. Kuda yang nurut, kuda yang nurut gitu loh. Jadi harus kita nggak bakal kita kasih kuda yang nakal gitu kan, Mas. Betul. Takutnya jadi trauma atau apa gitu. Dan itu juga pengaruh juga ke kudanya ketika misalkan mungkin dia merasa terancam dan kemudian besok-besok dia nggak mau lagi ketemu, mungkin seperti itu nggak, Mas? Misalkan bisa jadi, Mas, ada yang member yang kayak sedikit iseng misalkan apa karena gemes atau gimana nyubit terus kudanya akhirnya ketika ketemu orang lain jadi akhirnya kemudian jadi gelisah gitu, ada nggak, Mas? Iya, dia ingat ada traumanya itu. Ada trauma, begitu ya. Bahkan kalau perawatnya mungkin pernah melakukan hal-hal yang kasar sama dia bakalan ingat, Mas. Gitu, Mas. Jadi bakal ngerti dan itu bisa ngerusak mental kudanya juga. Gitu, Mas. Kalau orang psikologisnya kena, psikisnya kena, kuda juga bisa seperti itu juga, Mas. Jadi cukup terpengaruh ya dengan hal-hal yang ibaratnya kalau manusia tuh baperan gitu juga ya, ada perasaannya seperti itu ya. Ketika dia merasa mungkin perawatnya tidak merawatnya dengan baik, dia itu langsung teringat begitu. Iya, betul, Mas. Dan ingat orangnya itu siapa, ya itu, Mas. Oke. Baik, ditahan dulu. Abis ini kita rehat dulu, Bapak dan Mas Arya. Yang Anda yang ingin berinteraksi juga masih boleh pendengar, di mana Anda bisa WhatsApp di 0818621013. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Kembali lagi di Star Community pendengar, dan masih bersama dengan mengenai pembicaraan HB10 Cup ke-12 ya, kejuaraan pacuan kuda. Ada Pak Dr. Yuryadi dan juga Mas Arya Dwi Prasetya dari Pordasi DIY. Nah, ini ada yang bertanya nih soal kalau misalkan soal kuda, ini beli kuda itu harganya berapa sih dari Andi di Jogja? Beli kuda. Iya. Perencana mau beli kuda nih sepertinya, Pak. Okay. Ya, kalau kita beli kuda secara normal saja, itu untuk kuda lokal Indonesia itu untuk kuda dewasa, tapi kuda tersebut memang boleh katakan belum terlatih. Jadi sebagai kuda dari suatu peternakan di NTT sana, itu biasanya harganya itu kurang lebih 15 sampai 20 juta. Tetapi kalau sudah dilatih menjadi kuda itu jinak, sehingga dia itu sudah tahan terhadap kerumunan orang, contohnya berada di jalan, terus kemudian dia tahan knalpot, tahan klakson, suara-suara itu betul-betul sudah mahal, kurang lebih ya 50 juta. Itu karena prosesnya emang nggak mudah dan nggak murah. Karena adaptasi ya, betul, lama ya. Proses pelatihannya lama. Ya. Dari kuda liar kemudian bertemu dengan kota di Jadi kami sendiri punya kuda itu umur 1,5 tahun untuk dijadikan atlet, contohnya itu harus kita serahkan kepada seorang pelatih itu paling tidak 0,5 tahun. Kemudian nanti bayar pelatih, bayar joki, bayar biaya makan, bayar kos selama 0,5 tahun gitu. Jadi nanti setelah dilatih dalam waktu 0,5 tahun baru nanti masuk kelas perdana ya, Mas. Nah, ini harganya udah mahal sekali. Iya, bisa sampai 75 sampai 100 juta. Iya. Kalau itu kuda hasil persilangan dengan kuda thoroughbred tadi, contohnya G3 itu harganya udah 150 juta. Mungkin kalau itu hasil pembentukan atlet itu berhasil, dibeli 150 juta pun enggak boleh. Seperti Mas Arya ini punya kuda yang siap, contohnya nanti bisa diturunkan di Piala Raja, nggak boleh dibeli 150 juta. Sangat relatif karena sudah
tidak murni terhadap harga kuda, tetapi sudah kaitannya dengan hobi dan sebagainya. Iya, kepuasan sudah punya pribadi. ikatan batin. Iya, betul. Karena udah terlanjur sayang juga ya Mas. Itu iya. Mas sayang juga sama kuda-kuda ya. Benar itu. Nah, kalau treatmentnya dari Mas Arya nih, karena melihara kuda ada 8 ekor. Iya. Kemudian kalau pengenalannya Mas terhadap lingkungan sekitar itu seperti apa Mas? Untuk kudanya. Untuk kudanya. Untuk kudanya simpel sih, karena mereka kan udah lama di Indonesia. Jadi untuk proses adaptasinya lebih gampang sih Mas. Jadi nggak, kecuali itu kuda ada di luar negeri gitu, treatmentnya emang lebih berbeda dan adaptasinya emang agak lama. Cuma kalau untuk kuda-kuda yang udah ada di kandang kita emang treatmentnya gampang sih Mas. Udah adaptasi, mereka udah gampang menyesuaikan dengan lingkungan yang ada sekarang. Jadi nggak kaget dengan ada klakson kemudian ada apa bising-bising. Karena kalau di tempat kita kan untuk sport ya Mas, jadi nggak terlalu sering mereka dengar suara klakson, suara apa gitu. Oh, karena khusus ya? Iya, karena khusus, kecuali untuk andong ya Mas. Kalau andong kan memang harus dilatih, mereka kebal dengan suara ini itu, terus mobil, motor lah macam-macam. Jadi untuk perawatannya untuk andong, untuk kuda pacu, untuk equestrian beda-beda Mas. Treatmentnya berbeda-beda. Oh ya, ngomongin soal andong, kalau kuda pacuan atau jenis kuda yang lain untuk olahraga kejuaraan itu pakaiin kacamata juga nggak sih Mas? Ada Mas. Ada khusus? Ada. Jadi namanya blinker kalau untuk di pacu itu namanya blinker atau kacamata kuda. Emang ada yang pakai kayak gitu juga. Cuma nggak semua kuda pakai itu Mas. Oh. Hanya kuda-kuda yang mungkin dia takut sesuatu, kalau misal ngelihat warna merah, ngelihat warna ini dia takut, makanya harus pakai blinker atau kacamata. Dan kacamatanya ada yang setengah, 3/4 atau full ditutup, benar-benar ditutup Mas. Jadi dia cuma ngikutin instruksi jokinya aja. Oh, ada yang seperti itu. Ada ya? yang seperti itu. Ada yang full ditutup Ya, ya? ada yang full ditutup gitu. Tapi nggak banyak ya Mas ya? Nggak banyak. Dan itu rata-rata yang seperti itu malah kuda-kuda muda sih Mas, karena mereka baru pertama kali ikut pacuan atau apa, makanya dia harus pakai blinker atau kacamata kuda itu tadi. Cuma kalau untuk kuda-kuda andong rata-rata pakai semua sih Mas. Hampir rata-rata pakai semua. Ya karena dengan lingkungan sekitar mungkin ya. Benar, takutnya lihat apa kan, bawa penumpang kan Mas. Takutnya ada terjadi hal apa yang nggak diinginkan lah. Nah, kalau kejuaraan andong sendiri, kategori andong sendiri di kejuaraan ini nanti itu kayak mana Mas? Yang dinilai apa? Yang dinilai itu Mas. Jadi kalau di andong itu ada yang tarik gitu ya Pak? Iya, tarik satu, tarik kuda, dua. berkuda, tarik kuda 1, kuda 2, bahkan ada kuda 4. Iya. Iya. Jadi nanti yang dinilai itu pertama kali kita tentukan jarak tempuh. Kemudian nanti karena kuda andong itu kecepatannya itu untuk kecepatan kenyamanan, sehingga diharapkan kuda tersebut larinya itu harus stabil. Jadi harus drop terus ya gitu. Tidak boleh drop itu nanti Canter gitu. Langkah kakinya itu stabil terus gitu. Sehingga nanti laju keretanya itu akan stabil gitu. Oh, ternyata banyak penilaian yang kecil-kecil sebenarnya ya maksudnya. Tapi detail sekali ya. Detail banget Mas, detail banget. Iya. Cuma untuk di pacuan HB Cup yang sekarang ini kuda kelas andong emang belum diselenggarakan Mas. Cuma sebelumnya dia dulu pernah di tahun 2008 berapa ya Pak Dokter? 2015. Iya, sekitar itu pernah itu Mas. Dan antusiasnya luar biasa sih Mas. Ya karena seru itu. Seru banget Mas, seru banget. Dan jarang ada di Indonesia yang kuda tarik gitu diperlombakan gitu, jarang Mas. Iya, benar. Nah soal kategori nih, untuk dibandingkan sebelumnya Hamengkebuana 10 Cup ke yang ke-11 sama yang ke-12 ini, apakah ada tambahan kategori atau ada yang berbeda dari tahun sebelumnya? Sama Mas, sama. Untuk kategorinya sama, kelasnya sama, nggak ada tambahan atau yang dikurangi. Sama semua. Mungkin pesertanya yang bertambah? Pesertanya ini agak berkurang. Kita pernah rekor untuk terbanyak Mas se-Indonesia di 220 ekor kuda. Dan itu rekor pacuan kuda dengan peserta terbanyak di Indonesia Mas. Dan itu di Jogja Mas, di HB Cup Mas. Gitu. Luar biasa ya. Ya karena ini mungkin karena setelah pandemi ya Mas, nggak ada pacuan, ini baru pertama kali angka 158 itu udah
bagus menurut saya Mas, udah bagus banget sih Mas. Dengan kapasitas untuk penonton di sana itu berapa Mas? Ribuan sih Mas. Ribuan ya? Untuk ribuan, dan panitia juga menyediakan tribun untuk penonton, jadi biar bisa nyaman nonton pacuan kuda besok Mas. Jadi yang di sana kalau misalnya mau nonton, yang jelas ini gratis ya Mas ya? Gratis nonton, kemudian bisa lihat dari jam mungkin diinformasikan lagi jam diulangi. 8 sih Mas, mulai jam 8 pagi sampai selesai. Itu kalau untuk kategori, apakah nanti ada jam-jamnya sendiri? Ada kelas-kelasnya. Jadi misal kelas kuda yang A terbuka di jam ini, kemudian kelas derby di jam ini, dan kita nanti memperebutkan piala bergilir juga Mas, dari Hamengkubuwono Cup, dari Sri Sultan Hamengkubuwono Cup. Yang tahun lalu di tahun 2019 itu diambil oleh Janendra Stable dari Jawa Tengah. Nah, ini pialanya diperebutkan kembali Mas. Ini seru nih ya, karena piala bergilir ya. Piala bergilir dan paling bergengsi ya. Prestasi piala bergilir ini di Jogja ini sudah mencapai dua rekor. Rekor pertama itu dimenangkan oleh menjadi juara. Ini kan pacuan juara bergilir ya. Ini sudah pernah menjadi piala tetap. Dan untuk syarat untuk menjadi piala tetap apabila selama 3 tahun berturut-turut itu juara terus dengan kuda yang sama. Dengan kuda yang sama. Ini pernah diraih oleh kuda Saud dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah juga. Dari Jawa Tengah Purworejo. Itu. Nah, terus kemudian akhirnya tahun berikutnya ini dikalahkan oleh Fort Legend dari Janendra Stable Semarang. Nah, jadi ini sudah piala yang kedua, karena tadinya sudah yang bergilir sudah menjadi piala tetap, sekarang menjadi piala berikutnya lagi. Dan itu di jarak 2000 meter Mas. Di jarak 2000 meter. Iya, jadi kuda nanti lari sejauh 2 km Mas. Itu paling bergengsi dan paling secara prize money juga paling tinggi itu 50 juta Mas. Untuk hadiahnya. Iya 50 juta, angka yang tinggi menurut saya. Iya, angka yang tinggi Mas. Tinggi. Dan kemudian mungkin ada ketika soal pacuan kuda atau juga olahraga berkuda ini, apa harapannya untuk kedepannya olahraga ini bisa lebih terkenal lagi atau lebih banyak lagi antusiasmenya? Iya, betul. Jadi kami dari Pordasi DIY ini betul-betul sangat antusias dan sangat senang untuk membina para peternak kuda atau penggemar kuda di daerah istimewa Yogyakarta, dan kita usahakan Pordasi DIY ini akan melaksanakan program dari Pordasi Pusat. Nah, di Pordasi Pusat itu ada PON. Kita harus bisa ikut PON. Kemudian ada kejurnas, kita harus bisa mengikuti kejurnas. Kemudian ada Porda, kita ikuti Porda. Kemudian di samping itu juga ada kejuaraan yang sifatnya itu seperti Piala Champion ya, seperti betul. Itu ya. Itu jadi kejuaraan antar klub begitu. Ya, nah ini kita usahakan untuk diselenggarakan. Tujuannya adalah untuk menyemarakkan wisata di daerah istimewa Yogyakarta dengan kita mengikuti ada event equestrian. Ini akan mendatangkan tamu dari seluruh baik itu tamu asing maupun tamu seluruh daerah di Indonesia ini datang untuk menyaksikan equestrian di Jogja. Kemudian pacuan, contohnya Piala Raja. Ini orang sangat menanti-nanti, terutama para penggemar kuda atau stable ingin menjadi Piala Raja di tangannya. Sudah betul-betul dinanti-nanti begitu. Terus kemudian juga ada Piala Pakualam. Ini juga mereka udah jadi inceran para stable. Kemudian ada piala ulang tahun Kota Bantul, Bupati Bantul. Nah ini juga dalam kejuaraan event pacuan kuda yang tetap selama setahun 3 kali ini,
ini pengaruh wisata sangat besar sekali. Dan HBK ini disupport sama Dinas Pariwisata DIY, Mas. Iya, jadi masuk kalender event ya? Kalender event ya? Masuk. Iya, betul. Dan ini tentunya bahwa event-event ini memang untuk membina atlet-atlet kita. Bagaimana nanti bisa mengikuti Porda, bagaimana bisa mengikuti Prapon, bisa mengikuti PON, begitu. Makin banyak kita lakukan event-event pertandingan tersebut, itu kita akan memperoleh atlet-atlet untuk dapat terseleksi dengan baik. Oke. Baik, mungkin ditambah ada lagi. Ya. Ya itu sih Mas, melanjutkan dari Pak Yuri tadi. Ya, karena induk kita dari Porda Asi Pusat, jadi kita cuma melaksanakan apa yang jadi program dari Porda Asi Pusat, Mas. Diteruskan dari Porda Asi DIY, kemudian Porda Asi DIY itu tadi bikin event, salah satunya HB Cup ini yang bakal besok kita helat. Oke, baik. Diinformasikan lagi Mas dan Pak, informasi mengenai HB 10 ke Cup ke-12 ini untuk besok, mengajak para pendengar supaya bisa datang dan hadiri untuk event besok hari Minggu ya. Iya. Ya. Oke. Monggo Pak Dokter. Iya. Ya, kami harapkan untuk para masyarakat terutama di daerah di seluruh Indonesia bahwa Pordasi DIY bekerja sama dengan pemerintah daerah tingkat 1 Yogyakarta ini melaksanakan pacuan kuda Piala Raja yang ke dalam hal ini adalah HB Hamengkubuwono ke-10 Cup ke-12. Ini sangat seru sekali karena atlet-atlet berkuda yang datang ke daerah istimewa Yogyakarta ini adalah atlet-atlet handalan, atlet-atlet yang dibanggakan oleh para stable yang telah memperoleh nilai-nilai kejuaraan di berbagai event pacuan di seluruh Indonesia, baik itu di Medan, di Sumatera Barat, di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur, kemudian di Manado maupun di NTT. Ini mereka sangat antusias datang ke Yogyakarta dengan membawa atlet andalannya, sehingga besok betul-betul dalam pertarungan di kejuaraan HB 10 Cup 12 ini betul-betul merupakan suatu pertaruhan kuda pacu yang sangat seru, sehingga apabila bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mengambil kesempatan ini, saya kira akan mungkin kurang lengkap di dalam menikmati pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Ada tambahan Mas Arya? Ya, tentunya untuk semua pendengar Star FM, saya Arya dan Pak Dr. Yuri Adi selaku panitia di sini mengimbau untuk bisa hadir nonton langsung kejuaraan pacuan kuda besok HB Cup di Bantul, di Stadion Sultan Agung Bantul hari Minggu jam 8 sampai selesai. Itu sih Mas. Karena ada perang bintang ya di sana. Kuda-kuda top Indonesia pada ngumpul semua di sana dan kita bisa menyaksikan seperti apa sih pacuan kuda. Siapa tahu dengan hal ini kita bisa jadi senang-senang sama kuda, bisa tahu ilmunya seperti apa dan tentunya untuk kemajuan olahraga berkuda itu sendiri ya Pak Dokter ya. Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Yuryadi dan juga Mas Arya Dwi Prasetya yang sudah hadir dan mewakili dari Pordasi DIY dan sudah menginformasikan banyak banget informasi yang saya juga nggak tahu nih, baru tahu ya sekarang ini gitu informasi. Nggak cukup sekali ya nih. Nggak cukup sekali nih Mas ya. Mungkin nanti lain kali kita bisa ketemu lagi ya Mas ya ngobrolin soal kuda-kudaan ini. Karena seru banget. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berpartisipasi malam hari ini dan terima kasih sekali lagi Pak Dokter dan juga Mas Arya. Sama-sama. Dan semoga besok sukses, acaranya lancar dan juga banyak yang datang ya. Amin. Baik, terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berpartisipasi malam hari ini di Star Community dan sudah juga bergabung di malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya Rizky Arif harus pamit dan undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.